Salam menjua-jua, selamat pagi saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar kita pada hari ini? Kita percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhan yang memberikan kita kehidupan, kita boleh menjalani hidup kita setiap hari. Saudaraku, mari memulai renungan harian kita pada hari ini. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hatiku percaya. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita menjalani hidup kita setiap hari, saat kita tidak melihat jalan, saat kegelapan menerpa kita, kita percaya bahwa terang Tuhan yang menyinari kita sehingga kita dapat menjalani hidup kita setiap hari. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, kami boleh menikmati kehidupan yang baru pada hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus Tuhan memampukan kami memahami akan sabda Tuhan serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 97 ayat yang ke-11. Mazmur 97 ayat yang ke-11, mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Sedemikian firman Tuhan, Mazmur 97 ayat yang ke-11. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu pernah berada dalam tempat yang gelap. Saudaraku, tentu dalam keadaan gelap, dalam suatu ruangan, kita sebagai orang dewasa mungkin merasa hal yang biasa, tetapi anak-anak kita secara umum merasakan ketakutan. Ya,
suasana yang gelap gulita, terlebih tidak melihat apapun, bahkan kita juga sendiri bisa mengalami ketakutan yang luar biasa, khususnya juga bagi orang-orang yang fobia akan gelap. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, ketika kegelapan itu terjadi, yang kita butuhkan hanyalah terang untuk mengusir kegelapan. Ya, apakah terang benderang atau setitik terang dari cahaya lilin atau cahaya korek api itu dapat mengusir kegelapan yang ada pada waktu itu. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pemazmur di sini mengatakan kepada kita bahwa terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Betapa melegakan hati kita ketika kegelapan atau kepekatan gelap itu sirna dari kehidupan kita oleh karena ada cahaya terang yang menghampiri kehidupan kita, dan terang sajalah yang bisa mengusir kegelapan. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang kegelapan, sebenarnya kapan kita mengalami kegelapan dalam hidup kita? Kegelapan yang dimaksudkan bukan berarti dalam kondisi gelap tidak ada lampu, tidak ada cahaya, tetapi ketika permasalahan yang begitu berat sedang kita hadapi, pergumulan hidup yang sedang kita alami dalam hidup kita, mungkin sakit penyakit, akibat pandemi kita terpapar oleh karena COVID-19, atau juga penyakit-penyakit yang sudah kita alami, atau juga persoalan ekonomi dalam keluarga kita, atau juga ketika anak-anak kita terpengaruh pergaulan dunia ini. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, hal-hal yang sedemikianlah membuat hidup kita semakin terasa berat dan terasa ada dalam kegelapan. Dan bagaimana kita dapat keluar dari kegelapan yang sedang kita hadapi, yang sedang menimpa kita? Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, pengharapan kita adalah di dalam Tuhan yang menguatkan kita, dan itu juga mendorong kita untuk terus menemukan terang di dalam Tuhan, agar ketika kita dalam kegelapan, terang Tuhan itu menerangi hidup kita. Kita dimampukan menghadapi setiap pergumulan kita, dan kita diberi hikmat untuk dapat menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Saudaraku, Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Karena itu saudaraku, terang itu ada dalam firman Tuhan. Terang itu ada dalam diri Yesus Kristus, Allah yang kita sembah. Karena itu mari tetap hidup di dalamnya. Tetap hidup dalam firman Tuhan. Tetap hidup di dalam Kristus. Sehingga ketika beban berat, pergumulan hidup yang kita hadapi, kita tetap tangguh, kita tetap kuat, dan terang Tuhan itu mengusir kegelapan. Kita beroleh kekuatan menghadapi pergumulan kita. Kita imani beroleh pemulihan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Kita imani bahwa di dalam Tuhan, permasalahan dalam keluarga, dalam ekonomi yang sedang kita hadapi juga boleh kita lalui oleh karena pertolongan Tuhan, dan kita sungguh-sungguh bekerja, berkarya seperti untuk Tuhan. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, terang itu sudah terbit dalam kehidupan kita. Terang itu disediakan bagi orang-orang yang benar dan orang-orang yang tulus hati. Ketika terang itu ada dalam kehidupan kita, maka kita dimampukan menghadapi kegelapan apapun dalam hidup ini, serta kita beroleh sukacita di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari tetap hidup di dalam Tuhan. Karena terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita
bagi orang yang tulus hati. Orang benar adalah orang yang hidup dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari, dan Tuhanlah yang membenarkan dia, memberikan keselamatan bagi dia. Ketulusan hati kita di dalam melakukan firman Tuhan, Tuhan lihat hal itu semua, dan kita percaya bahwa Ia memberikan sukacita bagi kita semua. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari terus setia sebagai orang yang benar, hidup dalam terang Tuhan. Mari kembali kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450, hidup kita yang benar. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur, dalam susah pun senang, dalam segala syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, mari kita pujikan. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini menyatakan kepada kami bahwa terang Tuhan anugerahkan bagi orang-orang yang hidup benar di dalam Tuhan. Dan Tuhan juga menganugerahkan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Karena itu kuatkan, teguhkan kami tetap hidup di dalam terang Tuhan, tetap hidup dengan penuh ketulusan hati, sehingga kami dimampukan ya Tuhan menghadapi kegelapan dunia ini, khususnya juga ketika berbagai pergumulan kami hadapi dalam hidup kami. Kami percaya terang Tuhan menuntun kami sehingga kami dikuatkan dalam menghadapinya, dalam menyelesaikannya oleh karena hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mendoakan saudara-saudari kami yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesempurna bagi keluarga Bapak Alona Pandia, bagi saudari kami Nande Gideon, bagi kakak kami Nande Angel Pelawi, bagi semua saudara-saudari kami juga yang sedang dalam pemulihan dari sakit penyakitnya. Kami percaya Tuhan memberikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Saudara-saudari kami yang terpapar sakit, apakah isolasi mandiri di rumah atau di rumah sakit, Tuhan tolong kuatkan, teguhkan mereka bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan. Itu yang menjadi pengharapan kami bagimu ya Tuhan. Pulihkan keadaan keluarga kami, keadaan ekonomi kami Tuhan, kekuatan kami. Kami percaya Tuhan menolong kami selalu. Kami mendoakan pemerintah kami Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin sebagai pemimpin di negara kami ini, di dalam memimpin negara kami agar dapat membawanya ke dalam keadilan, kesejahteraan, terlebih di dalam mengatasi pandemi yang sedang terjadi. Kami percaya Tuhan yang menolong dan memberikan hikmat bagi beliau dan juga bagi kami semua warga negara Indonesia agar patuh terhadap protokol kesehatan, agar dapat menjaga kesehatan kami yang baik di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai hari kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua, demikian juga jemaat Tuhan yang ada di Site Lusada Bekasi ini, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap perjalanan, dalam melakukan setiap aktivitas. Kami percaya Tuhan menyertai dan menuntun kami, memberikan damai sejahtera,
kesehatan mencukupkan yang kami butuhkan dalam hidup kami, dan mengajar kami tetap setia melayani Tuhan, berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap berjalan di jalan terang Tuhan, dan tetap dengan tulus hati menjalani kehidupan kita. Dan ketika kita beraktivitas hari ini keluar rumah, jangan lupa ya, pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap sukacita dan semangat di dalam Tuhan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.